A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari dan hari kami pergantikan bainan nas, di antara manusia. Baru saja rasanya malam Jumat, malam ini kita sudah, besok salat Jumat lagi. Baru saja rasanya mendengarkan khutbah Jumat, besok sudah mendengarkan lagi. Baru saja rasanya Maulidur Rasul tahun yang lalu, sekarang Maulid lagi. Begitu cepat, taqarabaz zaman, zaman makin dekat. Untuk apa Allah buat hari itu silih berganti, hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun, tahun berganti menjadi windu, windu menjadi abad. Apa yang diinginkan Allah Ta'ala? Yang dulu anak-anak berubah menjadi remaja, remaja berpindah menjadi dewasa, dewasa beralih menjadi tua, tua berganti menjadi sakit, lalu kemudian mati, meninggal anaknya. Apa yang diinginkan Allah? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari itu kami pergantikan di antara manusia. Apa tujuan Allah? Pertama, liya'lamallahu allazina amanu. Allah ingin melihat amanu, orang yang imannya tetap. Kalau mau melihat emas itu asli atau emas imitasi, maka lihatlah dia. Waktu pertama dibeli sama warnanya. Bahkan mungkin emas yang imitasi bagi orang yang tak paham emas lebih merah warnanya, lebih cerah kuningnya. Waktu ditunjukkan mana yang asli mana yang palsu, sama. Bahkan orang mungkin salah tunjuk, ini yang asli. Dari mana kita tahu palsu? Ketika hari demi hari dipakai, yang asli warnanya tetap tak berubah, yang palsu sudah mulai berubah, lalu lama-lama menghitam, lalu lama-lama berjamur, lalu lama-lama tangan terkena iritasi penyakit kulit, rupanya ini palsu. Mana kulit asli, mana kulit sintetis? Tas sama-sama kulit, katanya sama-sama buatan Paris. Ketika sehari, seminggu, sebulan, hari menguji keaslian. Kalau benda materi nampak teruji keasliannya dengan hari, maka iman juga begitu. Siapa yang menyebut? Bukan Abdul Somad, bukan ulama, bukan ustaz. Allah Ta'ala menyebut liya'lamallahu allazina amanu. Allah mau menguji siapa yang imannya tetap bertahan. Alhamdulillah, sampai malam ini di ujung Rabiul Awal kita masih tetap beriman. Sampai tahun 1437 masih tetap beriman. Apa ada orang yang lepas imannya? Ya, tak satu tak dua imannya lepas tangga. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina, ketika dia berzina itu imannya lepas. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang mencuri, ketika dia mencuri itu imannya tanggal. Wala yashrabu syaribu hina yashrabu wa mu'min. Orang yang minum, orang yang memakai sabu, orang yang menggunakan narkoba, maka ketika dia memakai itu imannya lepas. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Muridnya bernama Ikrimah mendengar. Dia dengar hadis itu baik-baik. Pezina imannya lepas, pencuri imannya lepas, peminum khamar imannya lepas. Dalam Islam ada tanya jawab. Ustadz tidak hanya murni monoton saja, Nabi tidak hanya sekedar menyampaikan saja, ada timbal balik, ada take and give, ada masa menyampaikan, ada masa bertanya. Ikrimah, murid Abdullah bin Abbas bertanya, ayun za'ul iman, apakah iman itu bisa lepas? Apakah iman itu bisa tanggal? Apakah iman itu bisa tercabut? Apa kata Abdullah bin Abbas? Dia tak menjawab ya, dia tidak menjawab na'am, dia tidak menjawab pakai lidah. Wa syabbaka baina asabi'ihi, dia jalinkan jari jemarinya. Syabbaka, dia jalin jemarinya. Summa naza'ahu,
kemudian dia lepaskan perlahan-lahan. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman itu lepas dari badan. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman itu lepas dari badan. Seorang pemakai narkoba ketika dia memakai, maka iman lepas dari badan. Bagaimana imannya lepas? Hakadha yunza'ul iman. Seorang pezina ketika dia berzina, maka lepaslah imannya dari badan. Bagaimana lepasnya? Hakadha yunza'ul iman. Seorang peminum khamar, seorang pejudi, seorang pencuri maling, seorang koruptor, seorang yang makan haram, hakadha yunza'ul iman, beginilah imannya lepas. Hina taba, ketika dia bertaubat, ada iman itu balik lagi masuk ke dalam badan, lepas dia dari badan. Hina taba, ketika orang itu bertaubat, ada imannya kembali lagi masuk ke dalam. Artinya apa? Iman bisa lepas dari badan. Alhamdulillah sampai malam ini masih beriman. Besok pagi kalau hidup masih beriman. Andai mati dalam ini, insya Allah. Makanya di antara doa, Allahumma ahyina bil iman, matikan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia membawa iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di padang mahsyar bawa iman. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikanlah ucapan terakhir kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat Israel mencabut nyawa kami, saat itu ucapan terakhir kami, la ilaha illallah. Itulah mengapa setiap selesai tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Itulah la ilaha illallah. 'Alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti dibangkitkan insyaallah sesuai dengan kehendak Allah. Minal aminin, aman, aman, aman dari azab neraka, aman dari siksa kubur, aman dari sakaratul maut kalau tidak mati membawa itu. Oleh sebab itu, kenapa Allah putarkan? Orang yang tak mengerti, kenapa hari berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, tahun berubah menjadi windu, windu berubah menjadi abad. Kenapa? Ya, selagi matahari masih berputar, dunia berputar, ya berputar. Kalau dia berhenti, ya kita mati. Itu jawaban orang yang tak bertuhan. Tapi bagi orang yang beriman, liya'lamallahu alladzina amanu, Allah mau melihat siapa yang imannya masih tetap bertahan. Memangnya kalau kita mati tidak beriman, kenapa? Ulaika habitat a'maluhum, mereka itu gugur, gugur amal. Tadi hujan, ada pohon di depan rumah rindang, daunnya lebat, tapi sebagiannya kering. Datang angin bertiup kencang, angin kencang, dahan bergoncang, daun gugur. Begitulah amal gugur. Sedekah gugur, infak gugur, wakaf gugur, sumbangan gugur, anak yatim yang disekolahkan gugur, perbuatan baik gugur, sekolah yang dibangun gugur. Ulaika habitat a'maluhum, gugur. Makanya orang kafir itu disebut rugi. Kenapa disebut rugi? Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kalau diukur amal Abdul Somad dengan amal Bunda Teresia, saya tak berani menjamin amal saya lebih banyak daripada Bunda Teresia yang dari India itu. Perempuan tua, umurnya panjang, penganut agama Kristen, hidupnya dihabiskan untuk menjaga anak-anak orang tua kena penyakit kusta, penular, penyakit lambat-lambat ini daging membusuk, terputus, hilang. Na'udzubillah, kusta. Orang tua kandung benci kepada anak, dicampakkannya. Anak kandung benci pada orang tua, diusirnya dari rumah. Itu dikutip sama Bunda Teresia, dibawa ke pantinya, dikasih makan. Anak-anak kecil dia gendong, busuk, berulat, berbau.
tak ada orang suka, dia suka. Mana ada amal Abdul Somad sebanyak itu? Tapi ketika amal itu tidak didasari dengan lillahi ta'ala, maka amal itu tak bermakna. Disitulah makna iman. Alhamdulillah, semua amal kita diawali dengan iman. Tadi salat maghrib, usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Puasa sunat, nawaitu sawma sunnah lillahi ta'ala. Tahajud malam lillahi ta'ala. Melaksanakan umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah, tapi di samping Allah ada Yesus Kristus, ada Santa Maria. Mereka menyembah Allah, tapi di samping Allah ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Taghut, ada Naham. Mereka duakan Allah. Gara-gara perbuatan itu rusak imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah kalau bapaknya beriman otomatis anaknya beriman? Ya Rabb, ya Allah, inna ibni min ahli, itu anakku ya Allah, anakku ya Allah, tolong selamatkan dia ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahli, dia bukan anak. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tak saleh. Itulah kenapa Nabi Ibrahim minta, Rabbi habli minas salihin, ya Allah kasih aku anak yang saleh. Kenapa? Karena kalau dia tak saleh, dia tak bisa beriman, dia tak bisa menghadap Allah, dia tidak diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang beriman saja yang hidup tak pernah mati, hanya orang beriman saja yang kekal abadi, hanya orang beriman saja yang tak hancur dimakan cacing tanah, hanya orang beriman saja yang layak menghidupkan kekal abadi. Berapa lama? Khalidina fiha abada. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 5 tahun, kekal selama-lamanya. Di mana? Fi jannatin na'im. Makanya kata Nabi, idza sa'altumullah, kalau kau mau minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga jannatul firdaus. Kenapa? Iman.